semua tergali di sini, potensi anak-anak, kreativitasnya tergali. Sebelum akan melanjutkan presentasi tentang proyek yang bertemakan perbedaan budaya dan suku. Ya, jadi tidak hanya sebatas Bandung saja. Jadi untuk meluas ya, anak-anak bisa lebih paham miniatur, kultur ya, suku bangsa di berbagai negara Indonesia, dan yang terutama kita semoga anak juga bisa mengenal ya, kan kata Nabi juga di ta'aruf ya, kita kata Allah agar kita untuk saling mengenal ya, tidak hanya di satu daerah saja. Tes 1 2 3 di SMP Arafi Derajat, Jalan Sekejati. Nah, di sini ada kegiatan skru. Yang kedua, saat sekarang pun pembagian rapot. Yuk kita keliling yuk di SMP Arafi. Kita lihat dari karya-karya anak-anak SMP Arafi. Karyanya, Mam. Baik. Kamu lagi belajar? Iya. Sehat? Oke. Kata dulu ya? Iya. Karya anak-anak keren-keren. Oke, saat sekarang ketemu dengan salah satu guru dari SMP Arafi. Dengan ibu siapa kita tanya. Ibu dengan ibu siapa? Saya Bu Melani, kebetulan mengajar bahasa Indonesia untuk kelas 8 dan SBS Aba. Dan Ya, hari ini ada pameran. betul. Hari ini tuh kebetulan ada skru. Jadi student kreatif ini Aba bisa lihat di sini ada setiap kelas itu memperlihatkan proyek mereka ke anak-anak di kelas ya. Jadi anak bikin ini seluruh Nusantara, anak-anak pilih ada yang Makassar, Jawa Barat ada di gedung Ahwat ya. Ini Kalimantan Timur, ini semua adalah karya anak-anak. Iya. Jadi mereka dikasih materi, kemudian mereka yang Betul. aplikasikan gitu. Betul, ini semuanya yang mengerjakannya anak-anak. Jadi guru hanya memantau saja. Jadi kita kasih tema, kebetulan temanya Wonderful Indonesia. Anak-anak silahkan ambil satu daerah yang akan mereka pamerkan ya, dari mulai apa tuh makanan khasnya, rumah adatnya, kemudian tempat wisata yang khas di setiap daerah tersebut dan sebagainya. Mungkin Abah bisa lihat ya hasilnya. Kenapa temanya Wonderful Indonesia, Ibu? Iya, karena kebetulan kali ini kita guru-guru kemarin ketika rapat dan disepakati itu ya Abah ya, kita ingin mengangkat budaya Indonesia, ingin memperkenalkan, memperkenalkan adat istiadat juga, rumah khas, tempat wisata, sampai makanan khas di setiap daerah tersebut. Nah, dan mungkin jarang sekali kan anak-anak zaman sekarang Abah tahu sendiri ya. Iya, senangnya junk food, kemudian ya terlindas dengan modernisasi ya. Nah, kali ini kita ingin memperkenalkan kembali ya tuh makanan-makanan khas yang memang menjadi ciri khas di Indonesia di setiap daerahnya. Ini beberapa hari anak-anak membuat betul, bekerja sama dengan timnya, dengan kelasnya dari pagi sampai sore,
mereka bikin karya-karya ini dipersembahkan di hari ini, kreativitasnya tergali juga, wawasannya juga tergali, jadi tahu ya, oh di Indonesia tuh ada ini ya, daerah ini tuh ada ini khasnya ya, makanannya yang mungkin mereka selama ini nggak tahu dan sama sekali nggak gitu ya. Nah, ini harus dilestarikan. Iya. Dan kalau untuk di Gedung Ahwat juga sama, Bu? Sama, di Gedung Ahwat Temanya juga, sama? ya temanya sama. Produk yang dihasilkannya juga sama. Jadi anak-anak juga dikasih kesempatan untuk mengelola sendiri. Jadi dari sekolah misalkan ini dikasih ya, diamanahi untuk budget membuat ini sekian, anak-anak silahkan belanja butuhnya apa, kebutuhannya, mereka eksplor, mereka rinci data, oh ini yang dibutuhkan, lalu setelah bahan-bahan mereka dapat, dipersiapkan, baru anak-anak idenya juga sudah dapat, sudah ada ide temanya, anak-anak eksplor dengan teman-temannya berdiskusi. Dan ketika ini dipamerkan, apakah dievaluasi dengan guru atau nanti anak-anak akan ditanya gitu? Oh tentu, evaluasi ini kan terintegrasi dengan beberapa mata pelajaran ya. SBS-nya dapat ada, kemudian pelajaran IPS-nya juga ada, literasinya ada, bahasa Indonesianya ada, kemudian nanti anak-anak kan presentasi juga ya. Nah, semua tergali di sini, potensi anak-anak, kreativitasnya tergali, kemudian PD-nya juga ya mereka dapat ya. Yang tadinya malu-malu buat menyampaikan ide karena rame-rame kan, jadi kompak. Oh ya ini idenya ini bagusnya begini, bagusnya begitu. Nih tergali semua. Ibu terima kasih banyak. Tapi sebenarnya ini setahun sekali atau memang ada rutin, Bu? Insya Allah menjadi agenda rutin sih ya. Jadi 1 tahun itu 2 kali seperti ini ya pamerannya. Nah nanti di semester 2 juga ada gelar karya lagi. Insya Allah mudah-mudahan terlaksana. Biasanya ada market day juga, kolaborasi juga dengan kru, dengan student kreativitas ini. Betul Ibu, sebenarnya saya sendiri sangat mendukung ya Bu ya, artinya budaya kita itu sebenarnya sangat luar biasa. Tapi anak-anak terkadang tidak paham, tidak tahu, lebih taunya yang dari luar, betul. Dan tidak hanya budaya berupa tempat wisata atau makanan dan sebagainya. Kadang-kadang istilah Sunda itu ada kaulinan Sunda, khususnya di tanah Sunda, atau mungkin permainan-permainan tradisional. Nah itu yang saat ini mulai hilang ya di kondisi anak-anak zaman sekarang gitu ya. Mereka lebih senang dengan gadget, dengan ya budaya-budaya dari luar, Korea ya. Betul. Itu yang mulai hilang, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita akan memulai juga ya. Ada Jawa Barat di Gedung Ahwat. Boleh ke sana ya? Boleh sekali. Dan sebenarnya Bu, mungkin terakhir nih, harapan untuk siswa SMA Rafi sendiri apa setelah kegiatan ini? Bismillahirrahmanirrahim, kita optimis, mudah-mudahan anak-anak solehah yang ada di Arapi ini insya Allah semuanya soleha, Abah, wawasannya bertambah luas, kreativitasnya juga tergali terus, kemampuannya, kompetennya semakin terasah lagi, dan kepercayaan dirinya, akhlaknya juga, kesantunannya ya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Anak-anak soleha ini memiliki akhlak yang diteladani, yang patut kita acungi jempol. Bismillah ya Abah ya. Kalau gitu Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Semoga Abah. tercapai cita-cita dari SMP harapan Arafi. ya sesuai visi misi kami di sini. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum akan melanjutkan presentasi tentang proyek yang bertemakan perbedaan budaya dan suku, kami berterima kasih banyak kepada Abi yang sudah datang ke sini, dan juga kepada Pak Surya yang telah mengizinkan kami berpresentasi di tempat. Yang pertama kita masuk terlebih dahulu ke poin presentasinya. Yang pertama ada tema proyek, yang kedua ada karakteristik daerah, yang ketiga ada potensi yang dapat dikembangkan, yang keempat ada kesan diri dan hikmah, yang terakhir ada tempat. Tema proyek yang dijelaskan dan dilakukan tema kali ini adalah tentang berbagai bangsa dan suku-suku yang berbeda. Dan apa yang sudah kakak lakukan? Tentu yang sudah kakak lakukan sebelum adanya presentasi ini, yaitu langkah pertama adalah membuat sebuah kelompok
lalu kita dipilih oleh guru untuk mempresentasikan sebuah wilayah atau provinsi. Yang step kedua adalah menganalisa dan menganalisis apa sih potensi atau inovasi budaya sana yang dapat dikembangkan pada zaman modern ini. Karakteristik daerah. Fakta menarik Sulawesi Selatan adalah fakta menarik Pulau Sulawesi adalah pulau terbesar ke-11 di dunia. Nah, potensi daerah yang pertama ada dari potensi atau inovasi dari makanan, dan yang kedua ada dari budaya Sulawesi Selatan. Kita masuk dahulu ke inovasi dan potensi makanan khas. Yang pertama, akan mengambil dari pisang hijau. Inovasi dan potensi yang dapat dikembangkan ialah membuat kemasan yang lebih menarik, bukan hanya menggunakan styrofoam, tapi bisa menggunakan seperti toples atau barang-barang yang bisa menghematkan sampah, dan menjadi lebih dan menambah topping-topping seperti krim dengan kacang bumbu kasar agar bisa menjadi lebih dikenal dan bisa dijual melalui sosmed. Yang kedua, potensi dari budaya yaitu batik kontara. Batik kontara ini bukan seperti batik biasanya seperti batik Jawa atau batik Sunda. Batik kontara Sulawesi Selatan, inovasi dan potensi yang dapat dikembangkan adalah untuk lebih terkenal ke mancanegara, ialah dengan membuat batik dengan bahan yang lebih berkualitas. Mungkin bisa menggunakan bahan yang anti air atau apapun itu yang lebih dari sekedar kain biasa, sehingga dapat diekspor ke mancanegara. Kesan dan peran Kakang di sini adalah masuk ke peran dulu ya. Peran saya di sini itu sebagai ketua kelompok dari proyek Kahasus kelas 7 dan 8 yang dikerjakan saat berkelompok. Tentu peran Kakang di sini itu untuk bagi tugas-tugas semuanya bekerja. Namun kesan dari menjadi ketua kelompok ini adalah sulit untuk mengatur teman-teman Kakang yang lain. Dan enaknya setelah H-3 acara ini mereka semua udah siap. Itu kesan dari Kakang. Hikmah yang dapat diambil dari proyek ini, semoga Kakang dan teman-teman Kakang dan yang telah dijelaskan kepada Abi bisa menambah wawasan dari Sulawesi Selatan atau berbagai-bagai suku lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Oh, ada saya jawab ya? Boleh? Oh, boleh. Saya jawab dong. Nah, mau nanya Abi, dari teman-teman, kalau misalnya ini sudah presentasi, kira-kira teman-teman bakal dikasih tahu nggak apa fakta menarik dari Sulawesi, kenapa batik Lombokara dan lain sebagainya? Pasti sebelum dibuat presentasi ini, pastinya kita kan searching dulu buat nyari fakta menarik dari Sulawesi Selatan. Jadi mereka bakal tahu sebelum mereka presentasi. Jadi mereka bakal tahu Ini berarti teman kelompok. ya. Nah, di luar teman kelompok, kira-kira teman-teman satu SMP ini khususnya yang laki-laki akan tahu kan? Akan diberitahukan? Akan di-share-kan? Untuk mengetahui wawasan budaya di Indonesia? Apakah akan diberitahukan atau tidak? Dibiarkan saja tidak diberitahu? Diberitahukan, namun bukan lewat presentasi seperti ini, tapi dengan cara mading. Jadi mereka bisa baca mading-mading yang kita buat lalu ditaruh di sana. Jadi kita bisa saling membaca. Tapi madingnya pasti dibaca atau hanya lewat aja? Pasti nggak semuanya baca. Ya ada yang lewat. Tapi nggak jadi masalah kalau nggak tahu atau memang harus lebih tahu tentang budaya Indonesia. Nggak masalah, itu tergantung sama kebutuhan mereka sendiri, tergantung sama diri mereka sendiri. Balik lagi ke mereka mau tahu atau tidak.
sekarang kita di SMP Arafi kelas Ahwat atau kelasnya perempuan. Jadi kita di kelas laki-laki. Kita lihat pameran di sini seperti apa. Yuk. Oh, mangga silakan. Udah Pak Kakak udah diambil udah. Sudah. Udah mau? Kita di sini aja Pak. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Riyad Rizali. Saya di sini sebagai guru, ya, guru di Ikhwan dan di Akhwat juga. Alhamdulillah saya diamanati untuk mengajar beberapa mata pelajaran. Ada pelajaran bahasa Arab yang saya pegang, kemudian hadis, ya, pelajaran hadis, kemudian tahsin, kemudian belajar juga tahfiz, ya, tahfiz al-fat. Alhamdulillah dan saya juga alhamdulillah di sini baru 1 semester pengajar gitu. Mohon doanya dan dukungannya. Amin. Amin ya Pak. Dan ini kemudian kita lihat di sini kan ada pembagian rapot Pak dan Iya. ada skru. Iya. Tadi sudah bertanya sedikit. Nah, skru dan kegiatan ini targetnya apa sih Pak Izin? Oke. Sebenarnya mungkin izin menyampaikan juga skru di sini kita alhamdulillah telah istilahnya kita ini alhamdulillah sudah selama sepekan atau 2 pekan yang lalu. Ya alhamdulillah anak-anak juga disibukkan dengan skru ini dan dengan tema kita membuat miniatur atau kreasi dari anak-anak dari ada Kalimantan Timur, ada Sumatera juga. Alhamdulillah jadi anak-anak kemarin membuat miniatur kayak itu rumah gadang ataupun kayak kalau Makassar seperti halnya monumen mandala, itu anak-anak membuat miniatur rumah dan sebagainya. Dan juga ada adat istiadatnya dan juga makanan khasnya mungkin yang disebutkan. Ya gitu Pak, makanan khasnya, dan juga anak-anak membuat miniatur yang ada di kelas samping Pak. Kalau mau lihat gitu di samping ada di kelas ya. Untuk apa sih istilahnya? Harapan untuk para siswa sendiri apa sih Pak, siswi? Harapannya mungkin alhamdulillah insyaallah semoga anak-anak lebih mengenal lagi ya, mengenal daerah budaya Indonesia ya. Jadi tidak hanya sebatas Bandung saja. Jadi untuk meluas ya, anak-anak bisa lebih paham miniatur, kultur ya, suku bangsa di berbagai negara Indonesia dan yang terutama kita semoga anak juga bisa mengenal ya, kan kata Nabi juga di ta'aruf ya, kita kata Allah agar kita untuk saling mengenal ya, tidak hanya di suatu daerah saja akan tapi kita mengenal seluruh ada Indonesia ini gitu Bapak. Bapak luar biasa. Ya sami-sami ya Pak. Sukses, Amin ya Pak. jalan Dan, rutin, amin. dan targetnya pun tercapai. Amin ya Allah. Minta doanya Bapak. Ya sama-sama. Ya salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.